Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Sekitar tahun 1042 hingga 1130-an, berdirilah sebuah kerajaan Jenggala. Rajanya bernama Raden Putra. Raja memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Permaisuri merupakan seorang wanita yang baik hati. Berbeda dengan istri selir, yang diam-diam berambisi menjadi permaisuri. Dalam ambisinya, istri selir pun melakukan segala tipu daya untuk menyingkirkan permaisuri. Dalam strateginya, ia bekerja sama dengan seorang tabib kepercayaan kerajaan. Caranya dengan berpura-pura sakit. Mengetahui istri selir sakit, raja pun langsung memanggil tabib untuk segera mengobatinya. Setelah memeriksanya, tabib pun mengutarakan penyebab dari sakitnya. Ia mengutarakan bahwa selir sakit akibat keracunan makanan, dan mengarahkan tuduhan bahwa yang memberi makanan tidak lain adalah permaisuri sendiri. Mendengar hal itu, Raden Putra pun marah besar dan menyuruh Patih untuk membuang permaisuri ke hutan, dan membunuhnya. Permaisuri yang sedang mengandung seorang bayi pun dibawanya ke tengah hutan yang jauh dari pemukiman oleh sang Patih. Sebagai patih, apa yang diperintahkan raja harus dipatuhi. Namun dalam hati yang paling dalam, Patih tidak yakin bahwa permaisuri melakukan tindakan sekeji itu. Oleh karena itu, Patih tidak membunuhnya. Sebaliknya, Patih malah mencarikan tempat yang aman dan berusaha untuk melindunginya tanpa sepengetahuan raja. Hingga permaisuri pun bertahan hidup hingga melahirkan. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh sebagai anak yang tampan, cerdas dan pandai bergaul. Dengan kebaikan hatinya ia membaur dengan semua penghuni hutan di mana dia tinggal. Karena kebaikan hatinya pula, semua penghuni hutan menyayanginya, sehingga Cindelaras hidup bahagia meski di tengah hutan belantara. Pada suatu hari, saat Cindelaras sedang asik bermain-main, tiba-tiba seekor elang terbang di atasnya dan menjatuhkan sebutir telur tepat di hadapannya. Dan elang pun terus terbang meninggalkan Cindelaras yang sedang kebingungan dengan telur tersebut. Setelah sejenak berpikir, Cindelaras memutuskan untuk mengeramkan telur tersebut. Ibu menitikkan air mata melihat yang dilakukan Cindelaras. Telur yang terlunta itu mengingatkannya pada nasib Cindelaras. "Kenapa ibu menangis?" tanya Cindelaras pada ibunya. "Oh, tidak. Telur itu kelak akan menetas dan besar menjadi burung yang gagah," jawab ibunya mengalihkan pembicaraan. "Sungguh kejam orang tuanya, membuang anaknya begitu saja," kata Cindelaras berlari ke pangkuan ibunya. Sementara, hari-hari pun berganti, 24 hari tepatnya, telur pun menetas, tidak ada tanda-tanda anak elang, melainkan anak ayam biasa atau pitik. Apapun yang terjadi, Cindelaras tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang, hingga ia tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah perkasa. Ia menjadi teman Cindelaras yang paling setia, kemanapun Cinde pergi pasti dibawanya. Ada yang aneh, pada saat berbunyi, terdengar kalimat, "Cindelaras anak Raden Putra." Tepat usia 17 tahun, Cindelaras mulai berani menanyakan siapa bapaknya. Ibunya mengatakan bahwa Cindelaras anak orang biasa-biasa saja. Pada suatu hari Cindelaras memutuskan untuk pergi ke kota, dengan tujuan mencari bapaknya. Tidak ketinggalan Cinde pun membawa serta ayam kesayangannya. Di tengah perjalanan, Cindelaras melihat kerumunan orang, ternyata sedang berlangsung sabung ayam di sana. Acara tersebut dipimpin oleh raja sendiri, Raden Putra. Melihat Cindelaras membawa jago, Raden Putra tertarik memasukkannya menjadi peserta lomba. Lomba pun berlangsung sangat seru. Setiap peserta berteriak heboh mendukung jagoannya masing-masing. Teriakan pun tiba-tiba berubah menjadi kemurungan ketika ayam yang didukungnya harus berakhir dengan kekalahan. Begitu seterusnya, pertarungan demi pertarungan berlangsung menegangkan, hingga sampailah pada giliran ayam Cindelaras. Tidak sampai 1 menit, ayam Cindelaras menggebrak musuh di depannya. Musuh langsung jatuh terkapar, nyaris tak satu kali pun sempat membalas. Semua yang menyaksikan terheran-heran, tidak terkecuali Raden Putra sendiri. Raden Putra berdiri menantang bertaruh dengan Cindelaras.
Dengan perjanjian, jika ayam Cindelaras menang, Raden Putra rela memberikan semua harta kekayaannya kepada Cindelaras. Sebaliknya, jika ayam Cindelaras kalah, Cinderalas harus rela menyerahkan kepalanya dipenggal. Dengan santai, Cindelaras menerima tantangan itu. Pertarungan pun berlangsung. Singkat cerita, ayam Raden Putra kalah telak. Saking emosinya, dikeluarkannya semua jagoan yang dimilikinya. Satu persatu semua ayam koleksi raja dipertaruhkan, dan tak satu pun yang dapat menandingi ayam Cindelaras. Semua terkapar, terjungkal, terjerambab dan mati. Melihat kenyataan itu, semua Speckles, suasana yang tadinya riuh, mendadak menjadi sepi. Tinggallah ayam Cindelaras berdiri tegak di tengah kalangan. Belum reda kekaguman berkecamuk di dada masing-masing pengunjung, tiba-tiba ayam Cindelaras berbunyi, "Cindelaras anak Raden Putra." Mendengar kalimat tersebut, sang Mahapatih maju. Diceritakannya kisah Cindelaras dari awal sampai akhir, hingga tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Serentak semua rakyat yang hadir di tempat itu berlutut kepada sang pangeran. Raden Putra memanggil istri selir dan seorang tabib yang terlibat dalam persekongkolan jahat dan menghukumnya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.